Berdasarkan keputusan Majelis Gereja Kristen Jawa Purwokerto pada tanggal 20 Maret 2020 terkait penyebaran virus COVID-19, maka ibadah minggu dilaksanakan sebagai ibadah keluarga. Selamat bersekutu, Tuhan memberkati. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hari ini kita memasuki Minggu Palma. Bersama-sama kita akan mengenang peristiwa ketika Tuhan Yesus memasuki kota Yerusalem dan dieluk-elukan oleh orang banyak. Perayaan ini ditujukan untuk memperingati sengsara Kristus. Yesus naik ke atas keledai dan berjalan menuju Yerusalem. Banyak orang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang berjalan di depan dan di belakangnya. Hosana, 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 Hosana. Mari kita ikut menyambutnya. Hosana, 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 Hosana. Masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana bagi anak Daud. Hosana di tempat maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana. Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Atur tata bagi diri.
Pembacaan hukum kasih terambil dari Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40 yang berbunyi demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu, manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengakui bahwa kencongkaan dan keegoisan kami kerap membuat kami tidak mampu berkiblat kepadamu. Saat Engkau memanggil, kami tidak menjawab. Saat Engkau memberi perintah, kami tidak menuruti. Saat Engkau memberkati, kami lupa berterima kasih. Ampunilah kami ya Tuhan. Engkau menerima kami apa adanya, namun kami sering menolak sesama. Engkau mengampuni kami, namun kami sering mendendam. Engkau mengasihi kami dengan tulus, namun kasih kami pada sesama kadang semu dan bersyarat. Ampunilah kami ya Tuhan. Engkau mempedulikan mereka yang tersisih, yang miskin dan lapar, namun kami sering merendahkan mereka. Engkau berjuang bagi mereka, tetapi kami berjuang hanya untuk diri kami sendiri. Ampunilah kami ya Tuhan. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, Kaulah penjurman ku tanahnya. Bentuklah aku sesuka-Mu, kan ku nantikan dan berserah. Tuhan kita sungguh pengasih. Ia tidak segera menghukum anaknya yang melakukan dosa dan pelanggaran, tetapi Ia menghendaki pertobatan. Firman-Nya berbunyi, "Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia Ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai, sampai Ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya." Yesaya 42 ayat 3 dan 4. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Segala kemuliaan bagi-Mu penebus, pun suara anak-anak memuji Dikau terus. Hosana Raja kami, Hosana anak Daud, utusan Tuhan Allah, mubaraklah Engkau. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita di dalam doa. Mari
Kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu atas berkat, kekuatan, serta penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Meskipun kondisi saat ini di dalam dan di tengah wabah yang mengancam, tetapi kami selalu mengharapkan dan juga berserah kepadamu. Dan melalui firman-Mu ini kami percaya bahwa Engkau selalu memberi kekuatan, penghiburan, juga penyertaan-Mu untuk kami selalu di dalam bersekutu dan menyatakan firman-Mu ini untuk mengasihi sesama kami. Tuntunlah kami ya Bapa. Tolonglah kami untuk selalu mensyukuri setiap hal. Dan melalui firman-Mu ini, Engkau memimpin kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil pada hari ini diambil di dalam Injil Matius pasal 21 ayat 1 sampai 11. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan memelihara firman Tuhan. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini kita bersama-sama memasuki Minggu Prapaskah yang ke-6 atau Minggu Palmarum. Lalu saya ingin mengajak kita untuk mengingat kembali, pastilah kita masing-masing pernah ketika entah itu di rumah atau ketika sedang berjalan-jalan di suatu tempat, ketika kita sedang berjalan dengan enak, dengan damai, tapi sambil main HP, dan tanpa sengaja, kaki kita, entah jempol kaki atau kelingking di kaki kita itu, kesandung atau terantuk dengan kaki meja, atau mungkin ketika di jalan itu kesandung batu, jeduk, wah,
itu rasanya pasti nyeri dan rasanya sempat emosi pasti. Wong sedang enak-enak jalan santai, jalan dengan rasanya damai, gara-gara kaki meja kita sakit dan kita kaget, shock, ceduk, aduh. Dan saya pernah melakukan ketika sedang kesandung itu, saya marah. Dan marahnya itu kepada siapa? Kepada meja yang saya, atau yang kesandung tadi itu. Saya marah-marah kepada meja itu, bahkan saya tendang mejanya. Alhasil, kaki saya lebih sakit lagi. Dan itu ketika saya merenungkan kembali, ketika sudah tenang, ternyata itu adalah hal yang sangat sia-sia yang saya lakukan. Kenapa? Sudah tahu meja itu, atau batu itu adalah benda mati, saya marah-marahi, saya tendang lagi padahal keras. Yang rugi siapa? Saya sendiri. Dan itu merupakan hal yang sangat memalukan. Karena apa? Di posisi itu kita merasa bahwa kita yang paling benar. Padahal meja atau batu atau kursi sekalipun yang kita sandung tadi itu mereka benda mati yang diam sendiri. Kita yang bergerak, padahal kita sendiri yang salah. Kita tidak berhati-hati. Kita tidak berhati dengan kondisi di sekitar kita dan kita cenderung menyalahkan apa yang ada di sekitar kita tanpa kita lihat diri kita sendiri di posisi mana kita berdiri. Itulah yang akan kita gumulkan bersama-sama di minggu ini, bagaimana kita perlu rendah hati sebagai tanda kita adalah anak-anak Tuhan. Lalu apa pesan Injil Matius saat ini di dalam Matius pasal 21 yang sudah kita baca bersama-sama tadi? Dikisahkan bahwa Tuhan Yesus memasuki kota Yerusalem, tetapi ia masuk ke sana bukan dengan kuda atau dengan pengawal bersenjata. Dan orang-orang yang melihat itu mungkin mereka tidak percaya, loh kenapa orang yang sudah berbuat baik, yang sudah banyak menghasilkan tanda, penyembuhan, mukjizat dan lain sebagainya, itu malah naik keledai dan tidak dikawal oleh prajurit bersenjata lengkap. Tetapi Tuhan Yesus tidak mempermasalahkan itu. Ia tidak mencoba untuk mencari siapa yang salah di dalam kondisi itu. Entah dia mau naik apa, keledai atau kuda, atau harus ada pengawal atau tidak. Atau siapa yang harus melihatnya, apakah harus dilihat oleh para pejabat, ataukah harus dilihat oleh orang-orang elit saat itu dia datang. Tetapi yang menyambutnya dengan sukacita adalah orang-orang jelata, orang-orang yang lemah, yaitu rakyat biasa. Mereka menaruh bajunya di bawah tanah, menyambutnya dengan ranting dan juga tanaman palma yang mereka taruh juga di tanah untuk menyambut kedatangan Yesus di Yerusalem. Tidak ada yang mempermasalahkan dengan hal itu. Kenapa harus naik keledai atau apa? Tetapi satu yang ingin ditunjukkan oleh Yesus sebagai teladan adalah tujuan ia datang dan masuk ke Yerusalem untuk menyelamatkan. Ia tidak menuntut banyak hal. Tidak menuntut posisinya harus begini begitu, orang lain harus seperti ini dan bagaimana, tidak. Tetapi ia mengayomi semuanya. Ia mendengarkan banyak orang. Ia tidak memilih-milih orang yang harus melihatnya datang atau harus menyambutnya. Perihal harus dia naik apa, dikawal siapa, ia tidak mempermasalahkan, bahkan menganjurkan yang sederhana saja. Karena fokus atau tujuannya untuk menyelamatkan manusia. Dan di situ adalah momen di mana ia bersiap untuk memasuki, di mana ia harus menderita. Dan ia tidak mencoba melawan atau menghindar dari hal itu.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, dari sini kita bisa meneladani sikap dari Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Bahkan posisi kita saat ini, di masa-masa sulit ini, di tengah-tengah pandemi atau wabah COVID-19 yang terjadi di masyarakat kita. Banyak sekali orang yang masih cenderung menyalahkan. Ini pemerintah bagaimana? Ini tim medis bagaimana? Atau rumah sakit bagaimana? Dan lain sebagainya. Bahkan kita juga menyalahkan masyarakat ini tidak mau nurut kepada pemerintah. Masyarakat ini bandel. Dan kita kacau sendiri ada akhirnya. Inilah keprihatinan kita sebagai manusia di masa-masa sulit ini. Untuk itulah firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita, memperbarui kita untuk rendah hati. Di masa-masa sulit, hendaknya kita menyingkirkan terlebih dahulu ego kita, atau siapa kita, atau bagaimana harusnya kita, atau bagaimana harusnya keadaan itu terjadi. Tetapi apa yang sudah terjadi saat ini, di tengah-tengah masa sulit ini, saling menyalahkan hendaknya bukan sebagai cara yang baik untuk kita lakukan. Tetapi kita perlu meneladani sikap Tuhan Yesus. Ia fokus pada tujuannya apa. Di masa-masa sulit ini apa yang menjadi tujuan kita bersama. Ternyata untuk bisa rendah hati bukan kata aku atau saya, tetapi kita, yang artinya aku dan kamu, saya dan Anda, bersama-sama. Menghadapi hal besar ini bukan masalah kita bisa sendiri atau saya yang harus mendapatkan keselamatan itu dari wabah ini, tetapi bukan saatnya sendiri-sendiri, bukan saatnya saling menyalahkan. Tetapi dengan kerendahan hati itulah kita diajak untuk fokus apa yang harus kita lakukan demi kebaikan bersama. Untuk selamat bersama-sama, sehat bersama-sama, dan bekerja bersama-sama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, memang bukan perkara mudah ketika di masa-masa sulit ini. Tetapi setidaknya rendah hati membuat kita pada tujuan hidup kita ada 3 hal yang perlu kita pelajari bersama. Rendah hati artinya membuka telinga kita untuk saling mendengarkan satu dengan yang lainnya. Mendengarkan dengan bijaksana, mendengarkan dengan tetap bersikap kritis, dan mendengarkan bukan untuk mencari kesalahan atau kekurangan orang lain, tetapi apa kesempatan yang bisa kita ambil bersama-sama untuk kebaikan. Lalu yang kedua, dengan rendah hati itu, kita harus berhati-hati menggunakan mulut kita di masa-masa ini. Kita juga harus berkata-kata dengan bijak dan penuh kasih dengan orang-orang di sekitar kita. Bukan dengan saling menyalahkan, bukan dengan mencari kebenaran sendiri, tetapi apa yang menjadi tujuan yaitu selamat bersama-sama dan sehat bersama-sama. Itulah fokus kita. Kemudian yang ketiga, rendah hati membawa pada kita untuk tenang. Kita mengamati situasi yang ada. Kita tenang, sabar dalam setiap kondisi, terutama di dalam masa-masa sulit ini. Ada kesempatan apa yang baik untuk bisa dibagikan bagi sesama? Atau waktu yang baik untuk menolong, waktu yang baik untuk waspada, dan waktu yang baik untuk saling menjaga diri. Oleh sebab itu memerlukan ketenangan hati, supaya kita bisa jernih memikirkan baik tindakan, ucapan kita, dan juga apa yang harus kita lakukan bagi orang lain di masa ini.
Jangan sampai kita seperti tadi, tersandung kursi atau batu, kita menyalahkan sesuatu yang sebetulnya itu tidak salah, atau yang memang sudah pada tempatnya. Harusnya kita lebih berkaca pada diri kita sendiri. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya ubah? Apa yang harus saya terima? Dan dengan rendah hati ini, Tuhan mengingatkan kita untuk berfokus pada tujuan kita. Selamat bersama-sama dan sehat bersama-sama. Tuhan menyertai kita semuanya. Hosiana. Amin. Marilah kita bersama memperbaharui pengakuan iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur kepadamu atas kesempatan hari ini di dalam setiap ibadah keluarga yang kami ikuti saat ini. Tuhan senantiasa menyertai, dan pada hari ini melalui firman-Mu, kami Engkau perbarui untuk kami mampu rendah hati, menjadi pribadi yang bersedia, tolong-menolong, dan mengasihi sesama yang lemah. Mampukan kami menjadi pribadi yang peduli terhadap sesama. Tuntunlah kami ya Bapa, untuk kami menyatakan kasih dengan nyata di dalam kehidupan sehari-hari. Ya Bapa, saat ini kami semua di bumi yang sedang mengalami penderitaan akibat wabah yang mengancam. Dan di masa-masa sulit ini, kiranya Engkau menolong setiap tenaga medis yang berjuang di garda depan, di mana mereka harus menghadapi secara langsung wabah ini. Kiranya Engkau tolong mereka, Engkau lindungi, dan Engkau menjaga juga keluarga mereka masing-masing. Begitu pula pemerintah yang terus mengupayakan kebijakan yang baik bagi masyarakat. Juga Tuhan menolong dan memberkati, Tuhan beri kekuatan serta kesehatan bagi mereka untuk terus mendampingi kami, mengayomi, serta memimpin setiap negara dengan baik. Berkati kami juga di negara ini, Indonesia, baik masyarakat, juga tenaga medis dan pemerintah. Mampukanlah kami untuk saling membuka diri, saling bekerja sama, serta saling menguatkan untuk bisa melewati masa-masa sulit ini. Dan mampukan kami untuk rendah hati, tidak mudah untuk saling menyalahkan atau saling menyingkirkan. Tetapi kami percaya ini semua merupakan rancangan dan juga harus kami lewati untuk kami mampu belajar di dalam kehidupan kami untuk bersabar, untuk tenang di dalam menghadapi masalah, serta saling berempati terutama kepada yang lemah.
Berkati pula setiap pergumulan kami ya Bapa. Juga keadaan kami yang saat ini merasakan keberbedaan sebelum wabah ini menyerang. Baik itu dari segi ekonomi, pendidikan, keluarga, dan setiap hal yang kami rasa saat ini berbeda. Tetapi kami percaya setiap hal yang kami lalui, itu Engkau senantiasa menyertai kami dari awal sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita nyatakan rasa syukur melalui pemberian persembahan. Firman Tuhan yang mendasari persembahan terambil dari 2 Tawarikh 31 ayat 12a. Dan dengan setia mereka membawa segala persembahan khusus, persembahan perpuluhan dan persembahan kudus itu ke sana. Persembahan dilakukan dengan cara mengumpulkan di amplop yang diserahkan dalam ibadah berikutnya di gereja atau ditransfer melalui rekening seperti yang tertera berikut ini. Bapak Ibu, mari kita memuji nama Tuhan dengan KJ 367. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita menaikkan doa persembahan, diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah, Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih dan setia, suka dan duka, Engkau pakai dalam kehidupan kami ya Allah, agar kami dapat memahami betapa panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih-Mu itu. Karena kasih-Mu lah yang menyelamatkan kami. Pada hari ini kami mengucap syukur atas terkumpulnya persembahan ini. Tuhan pakai, Tuhan berkati, agar dapat menjadi sarana pelayanan di GKJ Purwokerto dengan baik. Ampuni dosa salah kami ya Tuhan, dalam mengumpulkan persembahan ini. Karena tidak sebanding dengan berkat Tuhan yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Pakailah kesetiaan kami, ketaatan kami, dan puji-pujian yang kami lantunkan, dan kebaktian pada hari ini, kiranya menjadi persembahan yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Doa ucap syukur kami aturkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Dengan mengarahkan hati, kami memiliki keberanian untuk belajar menjadi hamba yang rendah hati, Jadilah saksi Kristus yang siap memberitakan bahwa janjinya yang selalu ditepati. Terpujilah Tuhan Melalui kehidupan kami di sini, kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.